Oke guys, balik lagi di ini persepsi. Oke, di ini persepsi kali ini gue pengen sedikit membahas atau menyampaikan unek-unek yang ada di benak gue terkait pemberitaan kali ini, yaitu orang di Lombok ya ngebela diri karena dibegal, lalu membunuh dua begalnya oleh penyidik itu ditetapkan sebagai tersangka. Gue bedah dari pernyataan statement Wakapolres, siapa ya namanya, gue lupa. Pernyataan dari Wakapolres tersebut ketika ditanya oleh wartawan, oleh media. Pernyataan yang pertama ini. Terakhir ini Pak Waka, tips bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi agar mereka tidak membunuhnya itu bagaimana? Agar Jadi, mereka tidak jadi korban. Karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang. Karena itu juga melakukan suatu tindak pidana. Dia mengatakan di poin pertama, main hakim sendiri dilarang. Oke, jelas. Sebelumnya gue pengen nyampein, gue ketika dengar berita ini nggak sabar sih ya, pengen gue sampaikan, pengen gue utarain di ini persepsi akhirnya gitu. Sampai gue bedah, gue baca lagi buku-buku lama gue ketika masih zaman kuliah, ada KUHAP, ada kamus hukum gitu ya, terus gue nyari referensinya segala macem, agar setidaknya ada basis data lah gitu, dasar pemikiran yang gue pengen sampaikan. Nah, yang membuat gue gatel itu yang pertama, statementnya tadi itu bahwasannya Wakapolres menyampaikan main hakim sendiri dilarang. Jelas gue sepakat, apapun itu main hakim sendiri itu dilarang. Nah, kategori main hakim sendiri itu dilarang kan ada unsurnya, ada kategorinya dong gitu loh, maksud gue. Beda dengan kita membela diri gitu. Membela diri itu bukan main hakim sendiri. Membela diri itu adalah bagian dari unsur upaya kita mempertahankan diri atas suatu ancaman. Kalau yang namanya main hakim sendiri itu adalah upaya untuk menghakimi seseorang atas satu tindakan tertentu gitu loh. Ya, itu beda. Yang satu atas keterdesakan, yang satu bukan keterdesakan sebenarnya zaman hakim sendiri ini gitu. Contoh, kalau kita ketemu maling lagi ngebobol rumah, kita banyakan malingnya cuma 2-3, ketangkap digebugin misalnya, itu main hakim sendiri tuh, karena nggak ada ancaman pada diri kita. Nah, dalam hal ini kan posisinya si korban yang jadi tersangka ini itu kan membela diri atas sebuah ancaman gitu loh. Jadi nggak make sense menurut gue ya, satu keterangan itu. Terus yang kedua, statementnya ini. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya, berteman. Ya, apabila mau menuju jalan-jalan yang tahu jalan-jalan itu sepi, ya paling tidak berteman. Menyampaikan bahwasannya ketika ditanya keluar malam jangan sendirian, harus ditemenin sama temen, apalagi daerah-daerah rawan. Kok jawabannya gitu loh. Ya, kalau kayak gitu, ketika kita berdua bertiga, kalau begal itu banyak kan ya sama aja bohong, apalagi dengan menggunakan senjata tajam misalkan. Apakah bisa menjamin bahwasannya itu akan menyelamatkan kita? Kan enggak. Nah, dalam hal ini gue mempertanyakan malah fungsi adanya kepolisian sebagai salah satu pengaman yang mengamankan daerah-daerah rawan itu kayak gimana? Ketika ditanya solusi agar tidak terjadi pembegalan, malah dibalikin kepada kita sebagai warga biasa. Harusnya ketika Bapak tahu, kepolisian tahu bahwa ada daerah-daerah yang rawan begal dan segala macam, telusur dong, amankan dong, bukan malah membebankan ke kita sebagai warga biasa. Kita sebagai warga biasa pertama dilarang membawa
alat membela diri, senjata tajam dan segala macamnya dalam kategori keterdesakan. Yang kedua, kita melakukan pembelaan dianggapnya itu adalah main hakim sendiri. Lah, fungsi kepolisian dalam hal ini untuk bisa mengamankan dan membuat kenyamanan di tengah-tengah masyarakat apa? Mana? Itu yang harusnya malah jadi pertanyaan ketika Wakapolres menjawab atau memberikan statement seperti itu. Kok gue ngerasanya percuma gitu loh. Ada polisi jadi percuma. Untuk apa ada polisi kalau misalkan semuanya malah di kita harus banyakan? Pak, saya itu pulang malam terus kalau kerja, Pak. Daerah saya itu rawan begal dan segala macam di daerah Kerawang. Masa saya harus bawa teman setiap saya pulang kerja? Gimana sih, Pak? Ketika ada terjadi sesuatu terhadap korban ketika dibegal, terus katakanlah si korbannya meninggal dunia, terus hukuman yang setimpal itu apa bagi si korban? Oh, sudah dihukum berdasarkan undang-undang. Kan enggak fair kayak gitu. Nanti ditanya jawabannya yaitu takdir. Misal ada korban nih dibegal terus sampai meninggal dunia si korbannya itu oleh begal. Kepolisian cuma nyiduk doang kan, mempelajari. Itu juga kalau ketemu. Kalau enggak, ya udah, keluarga si korban yang meninggal dunia itu ya udah kehilangan anaknya, kehilangan saudaranya, kehilangan suami istrinya dan segala macamnya. Berarti kalau seperti itu kayak gimana? Apa jawabannya? Kalau ada kejadian seperti itu, Bapak akan ngejawab itu adalah takdir. Kok nggak make sense sih, Pak? Kok nggak intelektual gitu sebagai aparatur keamanan, pemerintahan, kepolisian? Kok nggak elegan gitu jawabannya tuh, nggak solutif gitu loh, Pak? Ya jelas ketika pemberitaan ini muncul, saya tuh gemes, Pak, gitu. Yang ketiga tuh statementnya ini, Jangan sampai membunuh begal gitu. Ya dalam arti itu membunuh di negara kita kan dilarang, siapapun itu, karena dilindungi oleh hukum. Ya, siapapun walaupun dia sebagai pelaku. Dan begal jangan membunuh korban gitu. Kali itu beda, itu kan. dia mengatakan bahwa membunuh di negara kita dilarang, siapapun itu. Mengatakan bahwa membunuh di negara kita itu dilarang, siapapun itu. Ingat ya, garis bawah siapapun itu. Pak, sampaikan ke tim penyidik Bapak kasus penembakan terhadap Laskar FPI, walaupun saya bukan pembela FPI, tapi dari sisi hukumnya berdasarkan keputusan hakim itu masuk dalam kategori pembelaan. Kalau dalam hukum acara pidana, kitab undang-undang hukum pidana, kitab hukum undang-undang hukum pidana itu ada yang sebutkan dengan daya paksa atau overmax. Overmax ini hakim menggunakan pasal tersebut dalam KUHP pasal 48 itu dalam pengambilan keputusan di persidangan terhadap tersangka penembakan Laskar FPI. Sampaikan dong, itu kan bisa menjadi jurisprudensi dalam pengambilan keputusan. Dalam penyidikan itu kan berarti penentuan keputusan tersangka ataupun tidak tersangkanya itu kan bisa jadikan pedoman sebagai jurisprudensi, Pak. Kok gitu aja nggak ngerti gitu loh. Jelas dalam hal ini si korban yang menjadi tersangka ini posisinya kan sama dalam konteks pembelaan sesuai dengan pasal 48 tersebut yang dijelaskan di pasal 49. Pembelaan terpaksa dalam pasal 49 diterangkan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan atau kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana. Jelas loh, Pak.
Ini yang Bapak sebut sebagai negara hukum. Nih hukumnya ada. Ini undang-undangnya ada, kok tidak diberlakukan dalam pengambilan keputusan penyidikan? Sampaikan dong. Suruh sekolah lagi penyidiknya. Suruh baca lagi. Kok gitu aja nggak paham, kok gitu aja nggak ngerti. Yang keempat, statementnya ini. Di sini itu ada pengecualian. Kapolres menyampaikan bahwasannya begal jangan membunuh korban atau begal jangan dibunuh oleh korban. Lalu berstatement Bapak bahwasannya yaitu beda, begal itu beda. Berarti secara tidak langsung dengan statement tersebut Bapak melegitimasikan bahwa begal atau pelaku kejahatan boleh membunuh. Itu mindset yang salah, Pak. Itu analogi yang salah. Kalau memang bahwasannya membunuh siapapun itu salah, jangan, tidak diperbolehkan. Itu berlaku baik korban maupun pelaku harusnya, atau upaya orang melakukan tindak pidana. Gitu loh. Kalau larang ya larang, mau siapapun itu. Kok seakan-akan kalau ini Bapak menyatakan bahwa kalau korban dalam proses membela diri membunuh tidak boleh, gitu loh. Mau dalam konteks pembelaan, membela diri, mempertahankan diri, tapi kalau pelaku kejahatan atau begal itu boleh membunuh. Lah itu kan salah. Untuk niat menjadi begal aja udah salah. Untuk dia menjadi begal aja udah salah, apalagi melakukan pembunuhan. Jelas salah. Harusnya clearnya di sana dong. Bukan seolah-olah membuat pengecualian bahwasannya oh itu mah begal, beda lagi lah. Itu mah tersangka, itu mah orang yang melakukan tindak pidana. Lah, kok seakan-akan diperbolehkan? Jadi logika hukumnya di mana gitu? Jujur, ketika kasus ini mencuat terus saya mendengar statement Bapak tersebut ya, ketika ditanya oleh wartawan, oleh media, kok saya gemes gitu loh. Saya sampai buka, saya sampai pelajari, kok nggak solutif, bukan malah menenangkan. Itu malah menjadi salah satu kegundahan. Sehingga jelas dalam hal ini kepolisian dalam konteks hukum di negara Indonesia kok nggak fair dirasanya oleh masyarakat, termasuk pada diri saya sendiri, Pak. Lalu saya nonton lagi statement-statement wawancara-wawancara di media. Pengambilan keputusan oleh penyidik itu terlalu cepat. Kenapa sih buru-buru banget hal-hal demikian? Tapi kasus-kasus yang lain kok agak lamban gitu loh. Apakah kepolisian ini sebagai organisasi tidak terkoordinir dari atas ke bawah? Jelas loh. Kapolri sudah menyatakan hal demikian dalam beberapa kesempatan ketika ada kejadian hal yang mungkin sama, ya hampir sama. Itu sudah dijelaskan loh. Udah mengeluarkan statement. Jejak digitalnya jelas. Kapolri loh menyatakan sikap terkait keresahan-keresahan seperti ini untuk semua pejabat kepolisian baik di tingkatan provinsi, kabupaten, kota maupun sampai tingkatan polsek. Polda Metro juga sama, pernah menyatakan sikap bahwasanya ya harus memberikan, jangan bikin kegaduhan dan jangan bikin seolah-olah tidak ada rasa keadilan. Jadi penyidik ini kok gampang banget dan cepat banget ngambil kesimpulan tanpa melihat unsur-unsur yang lain. Lalu di salah satu media tadi saya nonton, saya lihat wawancaranya gitu ya, itu dijelaskan bahwasannya ada dua unsur. Pertama unsur si korban yang menjadi korban begal, yang kedua unsur tindak pidana karena membunuh. Kok gini loh negara kita tuh sebagai negara hukum, aneh. Ayolah
kalau kita sama-sama peduli terhadap kondisi bangsa dan negara ini, yuk, kan ada pedoman, ada dasar, ada standar booknya gitu loh. Pakailah. Ya kalau memang ini akan menimbulkan sebuah reaksi balik lagi, ya jangan buru-buru dalam hal menetapkan gitu loh. Coba nih anak-anak hukum nih, lulusan hukum, cobalah pelajari nih. Ini jadi ujung-ujungnya nanti seolah-olah melakukan tindak pidana pembegalan sampai adanya korban pembunuhan itu dirasa pembenaran gitu loh. Lalu rasa aman kami sebagai masyarakat biasa seperti apa ya? Upaya kepolisian ini untuk menciptakan rasa keamanan di tengah-tengah masyarakat kalau kayak gitu. Nggak ngerti loh. Kok jadi kayak gini loh, carut marutnya. Gitu loh. Oh itu kan sudah jelas ada 4, yang kedua meninggal karena akibat adanya pembelaan dari si korban terus terjadinya meninggal atas pembelaan tersebut. Yang kedua itu tidak ditangkap sebagai kan dari situ sudah jelas bahwa 2 yang meninggal ini termasuk kepada 2 yang ketangkep sebagai pelaku pembegalan. Di situ saja sudah jelas loh bahwa 4-empatnya itu adalah pelaku kejahatan. Gitu. Sudah dengan niat untuk melakukan kejahatan, lalu si korban yang menjadi tersangka diindikasi membawa senjata tajam, dia ada niat tidak untuk melakukan kejahatan atau dia membawa senjata tajam itu untuk jaga-jaga sebagai bentuk pembelaan dan pertahanan diri ketika ada ancaman. Kan di situ ada unsurnya, Pak. Saya jadi malu sebagai lulusan hukum, sebagai anak hukum, saya malu jadinya. Kalau hukum kita aja seperti kayak gini, carut marutnya seperti ini. Atau jangan-jangan ini bagian dari pengalihan isu terhadap isu-isu yang besar. Sebenarnya negara ini negara hukum, apa hukum bikinan sih sebenarnya? Ayolah, biar kita taat, sama-sama taat nih gitu loh. Kalau kita ingin menciptakan rasa keamanan, keadilan di tengah-tengah masyarakat, di negara kita, di bangsa kita, yuk sama-sama gitu loh. Ya kalau kayak gitu, saya melakukan kejahatan, membunuh boleh dong kalau kayak gitu. Kan nggak baik juga, itu nggak benar juga sebenarnya. Saya baca lagi undang-undang kepolisian segala macam, ya unsur-unsur kepolisian, tupoksi kepolisian dalam hal ini minimal menciptakan rasa aman kami yang bekerja, yang melakukan aktivitas sampai malam hari, sampai dini hari, yang di daerah-daerah rawan. Ayo dong. Kalau perlu temanin ya temaninlah saya. Kami masyarakat oleh polisi mau enggak menemani, mendampingi masyarakat yang keluar malam karena ada kebutuhan, kenapa dia melakukan keluar malam, pulang kerja lah segala macam. Udah cukup korban kayak misalkan di Cikarang perempuan balik pulang kerja kalau nggak salah dibunuh, yang di Bekasi sama kasusnya membela diri karena begal menjadi tersangka juga. Ini di Lombok terjadi lagi seperti hal demikian. Kok nggak pernah mau belajar gitu loh, sehingga menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dengan minimnya rasa keadilan. Tapi dikaitkan lagi sekarang kan akhirnya kepada pelaku penembakan Laskar FPI kemarin itu dibebaskan atas keputusan hakim menggunakan pasal tersebut, pasal pembelaan, membela diri. Padahal kalau kita lihat unsur-unsur pembelaan dirinya di mana, kan seperti itu. Ini sama lagi, kayak gini lagi. Orang membela diri kok nggak dijadikan sebuah pedoman. Bagaimana gitu loh? Tingkat pendidikan untuk para penyidik ini sejauh mana sih gitu di kepolisian ini? Saya jadi mempertanyakan, pada nggak jelas semuanya tuh, malu, carut marut jadinya seperti ini, sehingga menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat. Ini pandangan saya, ini persepsi saya ya. Menurut saya
nggak logis sisi hukumnya gitu loh. Makanya saya menyampaikan sampai buka lagi buku dasar-dasar hukum, saya buka lagi, saya lihat lagi, saya baca lagi statement-statement media. Kok nggak relevan konteks hukumnya gitu dalam poin-poin penyidikan itu, gitu loh Pak. Saya yakin aparatur kepolisian di negara kita itu cerdas, kompeten, independen, dan melaksanakan tupoksi berdasarkan undang-undang kepolisian. Yang salah satunya, minimal salah satu, memberikan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Bisa loh, kita bisa. Yuk, kalau kita memang merasa bahwa ini bagian dari bentuk tanggung jawab kita dalam profesi kita masing-masing, ada fungsi dan tanggung jawab, ada peranan masing-masing, sehingga kami mengeluarkan uang untuk bayar pajak, untuk membiayai semua elemen negara bangsa ini, nggak merasa sia-sia. Bisa, saya yakin, saya percaya. Stop yang hal-hal kayak gini. Sekalipun ada unsur-unsur hukumnya, ya perjelas yang dengan jelas, dengan detail. Pasalnya pasal berapa, unsurnya seperti apa. Jadi ketika ditanya oleh media, oleh wartawan tuh, ya berikan statement yang tegas, lugas, dan jelas. Yang itu impactnya memberikan rasa aman terhadap kami sebagai masyarakat biasa. Bukan malah menimbulkan banyak reaksi dan pertanyaan. Gitu Pak. Salam hormat untuk lembaga kepolisian Republik Indonesia. Balik lagi, ini persepsi, ini statement saya, ini pandangan dan opini saya, berdasarkan apa yang saya pahami dan apa yang saya baca, sekaligus apa yang saya ikuti. Tidak ada lagi hal-hal yang dapat membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, apalagi yang menyangkut rasa aman. Yuk perbaiki, saya yakin bisa. Citra kepolisian di tengah masyarakat udah buruk, maka ayo kita sama-sama bangun kembali. Kalau memang kita merasa perlu adanya kepolisian untuk menciptakan rasa keamanan masyarakat. Thank you, terima kasih. Ya, balik lagi, ini persepsi.